Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suci Ningsih SPD, yang mana nanti akan memberikan beberapa masukan untuk acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Kepada Ibu Suci Ningsih SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Reza. Mohon maaf, apakah Bapak pengawas sudah hadir? Bapak pengawas Kasatelak, coba dilihat dulu Pak. belum hadir. Belum hadir ya? Iya. Pak Kasatelak juga belum ya? Bapak Kasatelak juga belum. Oh, belum. Berarti ini baru kita saja ya? Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu kedatangan beliau, Bapak Korwas maupun Bapak Kasatelak mungkin lagi sibuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur hari ini bisa hadir pada kesempatan yang indah ini, berhubung Bapak pengawas maupun Bapak Kasatelak belum ada, tidak apa-apa, KBM tetap berlangsung. Terima kasih buat Pak Reza yang telah mempersiapkan untuk kegiatan Zoom meeting pagi ini. Terima kasih juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Utan Kayu Selatan 14 pagi yang berkenan untuk bergabung dalam kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan anak-anak kelas 6, anak-anak yang hebat. Selamat pagi anak-anak. Boleh dibuka? Dibuka mic-nya. Boleh dibuka. Selamat pagi semuanya. Anak-anak hebat, apa kabar? Bisa dibuka mic. Coba dibuka mic-nya. Ibu ingin mendengarkan suara kalian. Gambar mic. Pagi Bu. Pagi Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Terima kasih. Oke Bu. Sehat semuanya? Ada Bu. Oke. Bapak Reza, apakah anak-anak bisa datang semua? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Bu. Oke, seberapa yang hadir, saya ucapkan terima kasih karena anak-anak ada kegiatan yang beda seperti biasanya. Untuk itu saya berharap ini semua bisa berlangsung. Setiap Bapak Ibu Guru yang hadir mempersiapkan diri juga untuk kegiatan Zoom meeting seperti ini. Tidak berlama-lama, mengingat waktu, nanti mungkin di tengah-tengah kita pending sebentar untuk memberi kesempatan kepada Bapak pengawas atau Bapak Kasatelak. Nanti dipotong sebentar ya Pak Reza ya. Ya, Bu. Nanti tolong diberi kesempatan di tengah-tengah, nggak apa-apa, untuk memberikan sambutan, kata sambutan mungkin Pak Kasatelak ataupun Pak pengawas kita. Oke. Selamat belajar, tetap semangat, tolong selalu menjaga protokol kesehatan yang mana saat ini masih pandemi, selalu Bapak suruh sini. 5M. Kalau selama ini yang dicanangkan adalah 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan apa anak-anak? Jaga jarak. Menjaga jarak. Tetapi Ibu memberikan ini ada 6M. Wah, tambah nih M-nya. Menjauhi kerumunan. Ya, kita tidak boleh berkerumun. Kemudian mengurangi mobilitas. Apa itu mengurangi mobilitas?
Tidak boleh pergi-pergi. Ingat, yang tidak penting. Anak-anak jangan keluar dari rumah jikalau itu tidak penting sekali. Kemudian M yang terakhir adalah makan yang bergizi. Makan bergizi ini untuk menjaga imun kita agar tubuh kita tetap sehat apabila ada penyakit yang kedengeran sih. Nyalain. Bu. ya. Oke. Tolong anak-anak siapkan diri kalian untuk selalu mempersiapkan diri dalam kegiatan kelas 6, terutama untuk TO. Saya akhiri, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ningsih SPD atas masukan dan sambutannya kepada kita semua. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, nanti di tengah pembelajaran kalau misalkan ada Bapak dari Satuan Pelaksana Pendidikan ataupun dari Bapak Pengawas, nanti akan kita berikan waktu untuk sambutan. Oke, karena waktunya sudah masuk untuk memasuki pembelajaran, langsung saja kita tampilkan beberapa slide dan juga virtual yang akan kalian bisa nikmati bersama dan akan Bapak jelaskan dari pembelajaran pagi hari ini. Oke, sekarang bisa dilihat di belakang Bapak ada apa anak-anak? Bisa kelihatan semua? Ada Ka'bah. Ka'bah. Ya. Di belakang Bapak ada ini merupakan peninggalan sejarah, ya, peninggalan sejarah yang dimana tempat dilahirkannya siapa? Nabi Muhammad. Ini adalah Masjidil Haram yang dimana di dalamnya ada Ka'bah. Disitulah tempat peninggalan sejarah yang telah dibuat dari zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, kita masuk ke dalam KD. KD di sini kompetensi dasar, yang mana inti dari kompetensi ini mengetahui kisah Nabi Muhammad dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Oke, kita akan bersama keliling kota Mekah, ya. Kompetensi dasarnya di sini bisa dilihat mengetahui kisah Nabi Muhammad, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, merupakan nabi yang paling akhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam. Ya, di sini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad merupakan nabi yang keberapa anak-anak? Yang ke-25. Oke, bagus. Ya. Di sini kita ketahui kelahiran Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Yang mana nanti setelah ini akan Bapak kasih lagi lihat
virtual kota Mekah beserta dengan tempat dimakamkannya Nabi Muhammad. Kita saksikan virtual kota Mekah dan Madinah. Oke, ini adalah kota Mekah. Ya, ini adalah Ka'bah yang dimana dulu sebelum menjadi Ka'bah yang sekarang, ini merupakan tempat yang sangat tandus. Tidak ada gedung-gedung tinggi, ya, tidak ada hotel mewah, tidak ada lantai bertingkat. Di sini hanya lapangan tandus, gersang, dan sama sekali sepi tanpa penduduk. Ini merupakan, dan ini adalah salah satu tempat sumur. Ada yang tahu sumur apa? Sumur air Zam-Zam. Sumur air Zam-Zam. Nah, bagus, sumur air Zam-Zam. Nah, ini adalah bentuk Ka'bah sebelum seperti sekarang, yang dimana diciptakan ketika zamannya Nabi. Ada yang tahu Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Di sini diceritakan dulu bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika itu masih kecil. Ya. Pak Reza, mohon dipendek sebentar. Ya, Bu. Tolong siapa tahu Bapak nggak bisa masuk karena Pak Reza yang harus buka. Oh ya. Assalamualaikum. Udah masuk Bu, udah masuk. Pak Reza. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Lanjut. Oh, dilanjut aja Pak, tidak dipending dulu. Ya pending, saya ngomong sebentar deh kalau Iya Pak, monggo. Anak-anak, ini Bapak, perkenalkan ini Bapak Kasatelak kita, Bapak Dr. Andes Susanusa MM mau memberikan sambutan sebentar karena Bapak banyak kesibukan. Monggo Bapak dipersilakan memberikan sedikit ular-ular kepada anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon anak-anak di mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bu Suci selaku Kepala Sekolah SD Utan Kayu Selatan 14, Bapak Guru, serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Kemudian tak lupa orang tua pendamping yang hari ini mendampingi putra-putrinya untuk belajar bersama-sama. Disyukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama belajar. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada anak-anak sekalian. Yang paling penting adalah anak-anak sekalian, kita paham bahwa situasi sekarang masih situasi pandemi COVID-19. Saya tahu anak-anak sudah kangen untuk datang ke sekolah, untuk bertemu dengan ibu bapak guru, ibu kepala sekolah, dengan teman-teman untuk sama-sama belajar di sekolah. Tapi situasinya belum memungkinkan, jadi saatnya sekarang adalah saat yang penting bagi anak-anak untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi tunjukkan aksi nyata dari anak-anak sekalian untuk membantu pemerintah, untuk membantu negara kita tercinta mengakhiri atau memerangi pandemi COVID-19 ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah anak-anak selalu disiplin melaksanakan 4M. Kalau selama ini baru 3M, nanti saya tambahin M yang keempat. M yang pertama anak-anak sudah paham, yaitu mencuci tangan. Kemudian M yang kedua menggunakan masker. M yang ketiga menjaga jarak. Nah, M yang keempat penting, yaitu menghindari kerumunan. Kenapa ini penting anak-anak sekalian? Kalau anak-anak disiplin melaksanakan 4M ini, sama saja anak-anak sudah memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara. Ingatkan kedua orang tua di rumah, ingatkan kakaknya, ingatkan adiknya, dan anak-anak sekalian untuk saling mengingatkan disiplin melaksanakan 4M. Semakin anak-anak dan keluarga disiplin melaksanakan 4M, semakin cepat COVID ini akan selesai, sehingga anak-anak bisa kembali
ke sekolah untuk belajar, bertemu dengan ibu bapak guru dan ibu kepala sekolah. Nah, ini adalah bukti nyata sumbangan penting dari anak-anak kepada bangsa dan negara yang saat ini bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, meski pembelajarannya jarak jauh, kalian masa depannya masih panjang. Saatnya sekarang untuk mencari ilmu buat bekal masa depan kalian semua. Semakin rajin belajar, masa depan kalian akan semakin baik, sehingga tantangan-tantangan ke depan berbeda dengan tantangan-tantangan yang ada sekarang ini. Anak-anak perlu bekal, perlu persiapan untuk terus mengasah diri, yaitu dengan cara belajar dan belajar. Tolong ikutin arahan, nasihat dari kedua orang tua di rumah, dari ibu bapak guru, dari ibu kepala sekolah, sehingga dengan melaksanakan arahan-arahan dari orang tua kita, guru dan kepala sekolah, kalian akan meraih masa depan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sonti, kepada Bapak Ibu Guru SD Utan Kayu Selatan 14 yang telah memfasilitasi kegiatan pembelajaran ini dengan baik pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi model, bisa menjadi contoh bagi kelas-kelas yang lain untuk pelaksanaan PJJ di SD UKS 14. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu menjadi yang terbaik untuk hari-hari yang depan. Anak-anak sekalian harus tetap bergembira, harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Ini cukup sekian karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang diperoleh hari ini bisa dikembangkan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut, saya langsung izin. Terima kasih. Atas pemberian sambutannya, semoga kita semua dapat menjalankannya dengan baik dan benar. Oke, lanjut lagi anak-anak. Kita akan jalan-jalan lagi ya, melihat beberapa tempat bersejarah dalam Oke, di sini kita lanjut ke dalam pembelajaran yang dimana yang tadi sudah lihat ya, Ka'bah, tempat kiblatnya seluruh umat Islam. Oke, ya, ini ya bisa dilihat semua ya, bentuk dari atas peta Saudi Arabia, Mekah, Ka'bah, yang dimana ini merupakan tempat bersejarah ya. Semua umat Islam berbondong-bondong ingin pergi ke sana ya. Bapak pun jujur juga ingin suatu saat nanti harus pergi ke sana dengan kekuatan kita masing-masing. Oke, ini bisa dilihat anak-anak ya, Masjidil Haram yang dulu masih tandus gersang dan tidak berpenghuni. Ada tapi sedikit penduduknya ya, karena dulu merupakan zaman jahiliyah. Nah, ini masih batu-batu ya, masih batu-batu ditumpuk membentuk sebuah kotak kubus yang dimana ini merupakan kiblat umat Islam ya, yang dimana dulu sebelum Ka'bah, Masjidil Haram, dulunya apa anak-anak, ada yang tahu kiblat yang pertama? Masjidil Aqsa ya, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Oke, ini bisa dilihat lagi beberapa tempat Oke, kita lihat perubahan dari zaman ke zaman ya. Zaman Rasulullah sampai zaman sekarang
banyak sekali perubahan yang terjadi pada Ka'bah yang dimana yang berada di kota Mekah. Nah, ini bisa dilihat di belakangnya udah ada hotel sekarang ya, ada gedung-gedung bertingkat, sudah sangat canggih ya. Kalau kalian pergi ke sana, pastinya sekarang sudah sangat banyak fasilitas. Tapi kita lihat dulu perkembangan zaman ya, seiring berjalannya zaman itu semakin berkembang, semakin bagus. Nah ya, ini dari tahun ke tahun bisa kita lihat banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, ini merupakan sebuah fenomena, memasuki fenomena alam, memasuki keajaiban dunia ya, termasuk keajaiban dunia, 7 keajaiban di dunia ya. Oke, kita bareng-bareng mengucapkan ini ketika tawaf ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah kegiatan tawaf ya, yang dimana memutari Ka'bah. Semua bisa ikutin Bapak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, Labbaik. Nah, buka mic-nya. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wal mulk la syarika lak. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak. Nah, di sini ini adalah tempat yang ada di sekitar Mekah, Ka'bah. Ya, ada salah satunya yaitu Makom Ibrahim, telapak kakinya Nabi Ibrahim. Ada juga Hajar Aswad. Ya, kalian tahu Hajar Aswad? Di sini nanti akan diperlihatkan bagaimana bentuknya. Bagaimana bentuk dari, nah ini orang-orang berebutan ingin mencium Hajar Aswad. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada Multazam, yaitu pintunya Ka'bah, di mana di situ diceritakan kalau kita berdoa pastinya insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Ini adalah kegiatan ketika new normal yang sekarang ya, sangat sepi, tidak berebutan karena ini merupakan ketika sedang pandemi COVID-19. Kita lanjut. Tadi sudah tawaf ya. Ini juga menceritakan, mengajarkan kita bagaimana manasik haji. Ya, ada tawaf. Tadi sudah kita lakukan. Nah, ini merupakan sa'i. Kalian tahu sa'i? Sa'i itu berjalan kecil dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa dan Marwah. Ya, berjalan kecil, lari-lari kecil. Nah, ini ada Bukit Marwah ya, Bukit Marwah yang tadi Bukit Sofa, yang sekarang sudah dilapisi oleh beberapa aluminium ya, dijaga sekali karena itu merupakan sejarah bagi umat Islam. Nah, ini bentuk dalamnya ya dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Berjalan kecil. Untuk apa? Ketika itu Nabi Ismail menangis untuk mencari air karena dia kehausan. Maka Siti Hajar itu lari kecil ya untuk mencari air, ternyata airnya keluar dari dalam tanah yang memunculkan sebuah mata air Zam-Zam yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati bersama. Nah, ini bentuk tempat air minum Zam-Zam, dan juga ada tahallul, yaitu memotong rambut
Lanjut lagi kita ke tempat yang bersejarah juga bagi Nabi Muhammad, yaitu apa? Ini adalah Gua Hiro. Kalian tahu Gua Hiro tempat apa? Tempat Nabi Muhammad menerima wahyu. Tempat Nabi Muhammad menerima ya, betul. Tempat Nabi Muhammad pertama menerima wahyu, yaitu salah satu suratnya adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Ya, dan seterusnya. Nah, maka dari itu di sini Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril, ya. Ketika itu Nabi Muhammad betul-betul sangat takut, ya, bertemu dengan malaikat Jibril yang sangat besar. Nabi Muhammad menangis dan tidak bisa membaca. Tapi ketika malaikat Jibril menyuruh, akhirnya Nabi Muhammad bisa membaca dan menyusun surat Al-Alaq, ya, dari Iqra, bacalah. Kita lanjut lagi. Di sini ada marokor. Kita akan masuk ke dalam. Ini adalah sebuah tempat yang sangat luas, yaitu merupakan padang Arafah. Nah, disinilah perbedaan dari haji dan umroh. Ya, kalau haji itu dia harus wukuf di padang Arafah, tapi kalau umroh tidak. Ya, dan juga di sini juga ada adabnya dan bertemunya. Nah, ini ada Jabal Rahmah. Bukit Rahmah ini bertemunya siapa? Ada yang tahu? Tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali di bumi. Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Ya, konon ada yang bilang kalau kita berdoa di sini kita akan dientengkan jodohnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nah, ini merupakan tempat yang bersejarah. Dan juga ini adalah salah satu payung terbesar yang ada di Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram itu bisa terbuka dan tertutup agar bisa membuat umat jamaah haji tidak kepanasan. Kita lanjut. Nah, di sini ini adalah salah satu tempat ketika Nabi Muhammad dimakamkan, yaitu di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini merupakan masjidnya Nabi Muhammad. Ya, beliau bilang kalau kita singgah di Jazirah Arab, kita berpergian, kita harus pergi ke 3 tempat ini. Yang pertama Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram. 3 tempat ini merupakan tempat yang harus kita ziarahi, kita datangi. Ya, di sini bisa dilihat anak-anak, ya, beberapa tempat di Madinah. Dan di dalamnya ada makam Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut lagi, kita akan lihat ada 4 keteladanan yang Nabi Muhammad berikan. 4 keteladanan itu merupakan sifat wajib bagi Rasul, ya, sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, bisa dilihat, sidik, jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, dapat menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah, cerdas. 4 sifat ini yang Rasulullah miliki dan harus kita punya dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
kita akan masuk ke dalam tugas, tapi sebelum itu Bapak mau sesi tanya jawab dulu. Oke, anak-anak, silakan, ada yang mau bertanya, boleh angkat, dinyalakan mic-nya, angkat tangan. Ada yang mau bertanya, silakan. Munif atau ada yang mau bertanya? Atau Bapak kasih pertanyaan ya? Bapak akan kasih pertanyaan. Pertanyaan. Fatona apa, Pak? Siapa yang bertanya itu? Coba sebutkan namanya dulu. Ayo, sebutkan Muhammad namanya. Davi Gusti. Oke, Muhammad Davi bertanya, apa artinya Fatona? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Silakan. Pinter, Pak. Apa artinya? Satu orang Cerdas, aja. Pak. Cerdas. Cerdas, Pak. Oke, bagus. Artinya cerdas, ya, bagus. Terima kasih ya atas pertanyaan dan jawabannya. Itu merupakan bentuk pembelajaran yang efektif. Lanjut lagi. Silakan ambil kesimpulan dari pembelajaran yang sudah Bapak kasih. Silakan dibuka mic-nya satu orang untuk menyimpulkan apa pembelajaran yang sudah diberikan. Silakan dibuka mic-nya satu orang. Vina mungkin. Dapat disimpulkan dari pelajaran tadi, Rasulullah lahir di kota Makkah 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan dimakamkan di Madinah di Masjid Nabawi. Oke, terima kasih Vina. Terima kasih jawabannya, sangat bagus kesimpulannya ya. Bapak harap semuanya bisa menyerap pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjut ke tugas dan kuis. Sebelumnya tugasnya adalah ini, bisa dilihat di belakang Bapak ada kaligrafi Allah dan Muhammad. Bisa dilihat semua ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Dan kalian tulis di kertas lembar kaligrafi Allah dan Muhammad. Silakan, Bapak kasih waktu dalam waktu 2 menit ya, sambil diiringin lagu Rasulullah. Ayo dikasih lihat lagi ke kamera, kita foto bareng lagi. Pak, sabar, Pak. Ayo. Bentar, Pak, dikit lagi, Pak. Ya, ditunggu sedikit lagi. Kameranya jangan dimatiin ya, kamera jangan dimatiin. Tetap on cam. Pak, Dan saya semua? diwarnain deh, Pak. Ya, boleh diwarnain, nggak apa-apa. Saya, Pak. Oke, bagus itu, udah kelihatan. Siapa itu? Hasifa. Ada lagi? Saya, Pak. Pak, saya, Pak. Pak, saya, Pak. Pak, saya, Pak. Oke, bagus. Ariel, udah. Oke, dilihat semua ke kamera. Bentar, Pak, diwarnain dulu, Pak. Nggak usah diwarnain. Waktu habis. Ya, nggak apa-apa. Dikasih lihat ke kamera semua. Ya. Kasih lihat ke kamera. Kita akan foto bareng. Nih, Pak. Kamera. Roll. Nih, Pak. 1, 2, 3. Udah ya? Udah, Pak. Oke, tepuk tangan buat kita. Ada yang tahu tepuk anak soleh? Tahu semua ya? Tahu, Pak.
Kita coba bareng-bareng. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. rajin sholat, ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. la ilaha Rasulullah. Yes. Oke. Kita lanjut lagi ke kuisis ya. Ke kuisis. Oke. Bisa dilihat ke kameranya, ke HP-nya masing-masing. Akan Bapak kirim link kuisis yang dimana ada beberapa soal di sana. Harus kalian kerjakan ya. Di kolom chat CHAT kamu klik chat ya, lalu nanti akan muncul kuisis. Allah, banyak banget Pak. Kuisis Cuma satu soal doang. Tinggal diklik doang. ya, tinggal diklik aja. Silakan dimulai waktunya dari sekarang. Ya Pak. Dimulai nih Pak. Udah dimulai Ngerjain kuis kan Pak? ya, kuisis. Siap Pak. Silakan diklik. Mana Pak? Ini gambar yang mana? Kok beloman sih? Biar Mulai. Pak, ini kan saya join A games. Silakan join kuisis. Ya, ini kodenya nih. Pengen ngerjain nih Pak. Diisi Pak, itu semua sama Pak. Pak, itu semua sama Belum Pak. Pak, Ajib belum Pak, Ajib Pak. Ya, belum. Kita masuk dulu login. Nggak ada Pak. Pak, itu semua sama Pak. Ya, sama semua sama. Oh, Oke, masuk dulu ya. Masuk dulu. Hitungan ketiga kita akan mulai bareng-bareng. Pak. Bentar Pak. Belum. Ayo, Ajib lama banget sih. masuk. Dan Kok bisa sih? Pak, kok nggak bisa ya Pak? Bentar Pak. Iya Pak. kenapa nggak bisa? Apa tulisannya? Nggak bisa masuk. Iya, joinan game gitu Pak. Coba diklik. Saya bisa Itu Pak. kodenya ada 322680. Udah Pak. Bisa Pak. Udah ya. Mulai belum. Tunggu ya, tunggu. Jangan diklik yang lain. Kalau udah masuk di room, jangan klik yang lain. Ini ada berapa orang nih? Tapi Orang. Sisa 6 orang lagi. Iya. Nyalakan speakernya. Pak, Ya, nggak bisa masuk di Pak. Harus daftar ya Pak? enggak. Kok ini? Enggak Pak, saya bisa Pak. Kalau udah masuk, nyalakan Pak, speakernya. cara masuknya gimana Pak? Kok nggak ada? Belum masuk kamu. Belum Pak. Join Coba diklik join my quizzes. Dari mana? Klik Ajit. Joinmyquiz.com. Nah, itu kamu masukin kodenya. Sudah ya? join game doang. Gas Pak. Udah semua ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, nyalakan musiknya. Ya. Lagunya.
Tasya. Tasya. 1 menit lagi waktunya. Ayo yang bawah masih mengejar ketinggalan. Itu sudah yang pertama Tasya. Nanti di akhir kita akan kasih tahu siapa juara pertama, peringkat pertama yang paling cepat dan paling benar jawabannya. Urutan datanya. Data sudah menuju. Oke, dalam waktu 3, 2, 1, selesai. Oke, ini adalah juara 1, 2, dan 3. Kita kasih tepuk tangan semua. Siapa juara 1? Sahsia. Juara 2? Ya. Oke, terima kasih semua atas kerjasama kalian, ya. Sudah sangat bagus, ya. Sudah sangat bagus puisi dan kaligrafi yang sudah kalian buat. Oke. Kita akan dengarkan. Selamat datang Pak pengawas, Bapak pengawas kita, Bapak Warkim, Bapak pengawas Kecamatan Matraman. Beliau selamat siang Pak. Ya, halo Pak Reza. Ya Pak. Kepada Bapak Warkim untuk memberi kritik dan saran atas pembelajaran PJJ Zoom meeting pada pagi hari ini. Silakan kepada Bapak Warkim, waktu dan tempat di. Ya, suaranya kedengaran nggak suara saya Pak? Kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Baik Monggo ya. dipersilakan. Oh, Bu Suci udah sambutan udah? Sudah Pak, tadi Pak. Sudah ya, tadi. Sudah Pak. Agak telat ya, karena tadi gabung dengan UKS 13. Baik, Bu Suci sudah sehat, Bu Suci? Puji Tuhan, sudah Pak. Terima kasih atas doa Bapak dan teman-teman. Ya, jangan lupa ya, pagi-pagi minum air hangat, Bu. Siap Pak. Ya, J Pak. 45 menit kemudian jangan makan minum apa-apa setelah 45 menit baru mengkonsumsi minuman atau makanan. Baik, Nanti Pak. pun begitu ya. Baik Pak. Jangan lupa itu minyak kayu putih, Bu. Ya. Baik Pak. Baik, syukur alhamdulillah sudah sehat ya. Baik Pak Reza, ya izinkan saya menyampaikan ya, boleh sambutan, boleh saran, pendapat ya, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sehat? Sehat. Sehat Pak. Sehat Pak. Sehat. Ya. Sekarang mikrofonnya dimatikan dulu ya, mic-nya dimatikan dulu. Sekarang Bapak bicara ya. Dimatikan. Tadi Pak Kasatla sudah memberikan kata-kata, sedang tinggal waktu. Nah, untuk UKS 14 ini kelas 6 ya, Pak Reza ya. Ya Pak, kelas 6. Itu jumlah muridnya saya hitung tadi lebih dari 32 Pak. Ya, itu tergabung dari juga beberapa guru dari guru 14, kepala sekolah. Tadi ada beberapa. Oh iya ya. Baik ya, nggak apa-apa ya. Mungkin dulunya ada yang nggak naik kan. Jadi jumlahnya lebih dari 32. Iya Pak. Pak Reza tadi sudah menjelaskan tentang tempat-tempat bersejarah Islam ya, sejarah Islam ini ya, bukan Ya, sejarah Eropa. Tadi sudah dijelaskan anak-anak. Nah,
Jadi sejarah Islam ini betul-betul terjadi zaman dahulu kala. Nah, sekarang kita tinggal menikmati. Jadi kalau anak-anak ingin melihat ya sejarah zaman dahulu, nah, itu kejadiannya di Mekah dan di Madinah. Nah, kalau di Indonesia juga ada ya. Nah, itu perjuangan dari Wali Songo dan seterusnya. Tapi yang dijelaskan oleh Pak Reja, oleh Pak Guru, sejarah di Mekah dan Madinah ya. Nah, Pak Guru sendiri tahun 2012 itu pernah umroh ya, kalau haji belum. Ya, kalau haji belum, tapi daftarnya sudah Pak Reja. Bapak sudah daftar haji dengan istri tahun 2013. Sampai sekarang belum ada panggilan, apalagi di masa pandemi kan dihentikan dulu. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ya dapat panggilan kalau di Mekah dan Madinah sudah dibuka. Jadi pengalaman Pak Guru di sana bukan kata orang ya, bukan dari buku, bukan dari cerita, tapi kenyataan ya Bapak kami sendiri. Ya, Pak. Jadi di Mekah itu kalau kita sholat di Mekah anak-anak itu 1 rakaat sama nilainya dengan 100.000 rakaat. Ya. Jadi padilahnya seperti itu. Jadi kalau sholat kita di Mekah di Masjidil Haram 1 rakaat itu sama dengan 100.000 rakaat pahalanya. Makanya orang berbondong-bondong ke Mekah itu ya seperti itu. Pahalanya berlipat ganda. Kalau di Indonesia kan 1 rakaat ya 1 rakaat hitungannya. Tapi kalau di Mekah apakah itu sholat wajib, apakah itu sholat sunnah, 1 rakaat ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 100.000 ya. Coba bayangkan 100.000 ya, kita sholat berapa tahun itu. Kalau sholatnya di Madinah, di Masjid Nabawi namanya ya, 1 rakaat sama dengan 1.000 rakaat pahalanya. Tuh, makanya orang-orang berbondong-bondong ke Madinah. Biasanya kalau umroh, kalau haji ya ke Madinah dulu, setelah Madinah baru ke Mekah. Nah, orang di Madinah itu 1 rakaat ya dibalas oleh Allah dengan 1.000 rakaat pahalanya. Makanya banyak orang-orang berbondong ke Madinah. Nah, di Madinah itu anak-anak ada makam Rasulullah. Nah, makam Rasulullah tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Reja. Di sana itu pernah Pak Warkim juga Pak Reja ya, ini pengalaman benar-benar sangat bermanfaat. Ketika sholat subuh itu ada yang ngasih tasbih Pak Reja. Orangnya orang kayaknya Afrika, tinggi, hitam, nepuk pundak, itu ngasih tasbihnya masih ada, tapi tasbihnya yang jumlah bijinya hanya 33. Langsung halal ya, begitu saya terima langsung orangnya pergi. Nah, itu aneh juga nih Pak Reja, kenapa teman-teman yang lain yang satu rombongannya itu nggak dapat. Mereka pada nanya, kok Pak Hakim sendiri yang dapat katanya. Nah, akhirnya Pak Guru saya nanya ke pimpinan ya, ke pimpinan, Ustaz, saya dapat tasbih kok teman-teman nggak dapat, saya terima aja. Wah, itu bagus Pak Warki, jangan merasa kaget, jangan merasa jadi pikiran. Mungkin ketika di tanah air Pak Warki banyak kebaikan Pak Reja, kata Ustadz pembimbing itu. Ya, mungkin pada saat tanah air sering sodako dan seterusnya. Ya, terima aja Pak Ustadz, terima aja ya, jangan jadi pikiran. Dia kan aneh ya, di tanah air aja yang kalau sholat belum, paling juga kalau dapat tasbih itu kalau berkunjung kepada orang-orang yang baru pulang dari Mekah, kasih tasbih biasanya. Itu yang pengalaman. Kemudian di Masjidil Haram ada juga kejadian lagi Pak Reja. Saya ditepuk-tepuk lagi di belakang, itu sedang sholat duha di depan Ka'bah ya.
sedang sholat duha. Memang saya banyakin sholat ya, katanya sholat semampunya, nggak usah hitung-hitung rakaat, kapan lagi waktunya. Itu orangnya nggak sajadah. Sajadahnya itu sudah sajadah udah lama, udah kumal. Ya bukan sajadah baru ya. Nah, orangnya putih, sih. Nah itu bukan orang Afrika katanya. Halal, halal, halal. Ya saya terima. Sekarang juga masih ada sajadahnya, disimpan baik-baik. Nah, teman-teman juga nanya lagi, kok Pak Warkib lagi yang dapat? Nah, akhirnya saya curhat lagi ke pimpinan. Kata pimpinan, ya udah terima aja Pak, katanya. Itu rezeki Bapak. Ya sajadahnya udah kumal lah, udah. Mohon maaf ya, bahasanya, warnanya sudah berubah dari yang asli. Jadi mungkin ketika di tanah air, Pak Warkib banyak kebaikan, makanya dibalas. Seperti itu. Nah, jadi dua keanehan itu tidak dialami oleh teman-teman satu rombongan. Nah, nanti barangkali anak-anak yang sudah besar, orang tua murid yang sekarang mendampingi, ya banyak-banyaklah kebaikan di tanah air, ya. Sodako, ya sodako itu kan jenisnya banyak ya. Nah, bukan hanya uang saja, doa juga sodako, modal doa ya. Kemudian kalau di lingkungan kerja bakti. Kalau di sekolah nanti kalau sudah tatap muka ada kerja bakti, juga ikut kerja bakti. Jadi sodako itu tidak mesti uang gitu. Kalau di lingkungan anak-anak ada musola sedang persiapkan mau Ramadan, biasanya ya Pak Reja, mau Ramadan itu kan bersih-bersih ya, karpet dan lain sebagainya, ikut serta gitu ya, sesuai dengan kemampuan anak-anak, apa bisa nyapu kah, apa ngepel dan seterusnya ya, supaya nanti kalau kalian dapat kesempatan ke Mekah atau ke Madinah ya bisa mengalami pengalaman seperti Pak Warkib ya. Jangan lagi sajadah mungkin atau tasbih, jangan dikasih berlian ya kan, dikasih jam dan lain sebagainya. Jadi itu kata pembimbing, karena mungkin Pak Warkib ketika di tanah air sering melakukan kebaikan. Baik, selanjutnya Pak Reja ya. Hari ini ada berapa anak yang tidak hadir Pak Reja, yang tidak hadir PJJ virtual ini? Hari ini sudah ada nggak yang tidak hadir? Murid yang hadir semua Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, di tempat lain itu rata-rata ada yang tidak hadir. Ya, berarti kelas 6 ini hadir semua ya. Syukur alhamdulillah. Nah, jadi begini Pak Reja ya. Bahwa kegiatan PJJ ini adalah tingkat kecamatan nih Pak Reja. Dipantau tadi oleh Satlam, dipantau oleh saya selaku pengawas, dipantau oleh kepala sekolah Bu Suci tadi hadir, dipantau oleh dinas, dipantau oleh Sudin. Nah, tapi di ajang kecamatan itu ini baru putaran pertama Pak Reja. Iya, Pak. Ini akan berakhir putaran pertamanya sampai 8 Maret. Nanti setelah 8 Maret Bapak buat lagi jadwalnya. Nah, nanti Bu Suci putaran kedua tolong yang tampil atau persentase dari UKS 14 itu jangan cara jalan ya. Iya Pak. Ya Pak. Jadi kan Bu ya. Bergiliran Pak, iya Pak. Cara bergilir gantian ya. Jangan Pak Reja lagi. Siap, siap Pak. Tampil di kesempatan. Nah, tetap ya guru-guru yang lain itu juga melakukan PJJ virtual atau Zoom meeting atau Google Meet dan seterusnya. Nah, dinas menganjurkan atau memerintahkan agar guru melakukan PJJ virtual ini sekurang-kurangnya seminggu sekali, Bu Suci. Seminggu. Siapa? Nah, jadi silahkan dibuat jadwal, ya. Siapa? Satu minggu beberapa, kelas 2 minggu beberapa. Itu dibuat materinya. Untuk hari ini Pak Reja, nanti kan saya harus melaporkan ke dinas Pak Reja kegiatan virtual seperti ini. Tolong nanti kirim 4 jenis foto Pak.
Oke Pak. 4 jenis foto dengan posisi yang berbeda. Siap. Jadi nanti anak-anak sebelum bubar dipoto dulu. Iya Pak. Jadi jenis foto kegiatan PJJ seperti ini. Oke Pak. Ditambah dengan materinya, temanya. Kalau ini kan mupel ya, di luar tema ya, di luar apa namanya, bukan tematik ya. Kalau agama kan sekarang sudah lepas dari tematik. Ya tinggal Tentang studi. Kalau capek langsung berhenti. kompetensi dasarnya apa. Pak PRKM suaranya nggak keluar. Suaranya Pak. Mik. Oh itu mikrofonnya ngemut sendiri ya. Iya Pak. Mati sendiri Pak. Tadi udah dibuka ini lagi. Nanti kalau suaranya kena dikasih tahu lagi ya. Iya ya Pak. Nah, jadi nanti di WA ke saya materi sama fotonya melalui Bu Suci kepala sekolah ya. Seperti itu. Siap Pak. Kemudian guru-guru yang lain Bu Suci, nah nanti dibuat jadwal melakukan presentasi seperti ini sekurang-kurangnya seminggu sekali. Siap Pak. Sekali lebih bagus lagi. Silakan koordinasi dengan orang tua murid. Ya, jangan tiap hari. Kalau tiap hari kan kuotanya kasihan. Siap Pak. Tapi kalau orang tuanya karena kelas 6 kan mungkin nanti ada pendalaman materi dan seterusnya ya. Itu Siap. ini kan seminggu 2 kali atau 3 kali. Terus selanjutnya, mohon agak panjang dikit. Nah ini karena kelas 6 nih Pak Reja ya. Iya Pak. Selanjutnya anak kelas 6 nanti akan Bapak jelaskan ya dalam pertemuan kepala sekolah apakah ada ujian praktek atau tidak. Terus prakteknya seperti apa di masa pandemi ini. Nanti dalam rapat akan saya jelaskan Bu Suci ya. Jadi yang Siap, jelas Pak. praktek ada. Cuma tekniknya seperti apa nanti di rapat akan disampaikan. Rapatnya mungkin ya besok apa hari Kamis. Saya udah koordinasi dengan Pak Hasim. Nah itu jadi praktek tetap ada ya. Karena di Iya, Pak. gereja itu ada kolom praktek kan seperti agama, ya kan? Bahasa Iya, Pak. Indonesia, BJ, bahasa Inggris, IPA, bahasa itu kan ada kolom ujian praktek, ada ujian tertulis. Iya. Nah jadi praktek tetap ada, cuma bentuknya nanti seperti apa nanti akan Bapak sampaikan. Ini hasil dari rapat disiplin ya. Saya kemarin sudah Pak, kemarin saya sudah rapat untuk kalangan sendiri menyampaikan untuk praktek ya. Saya minta juknisnya yang mengacu ke tahun kemarin untuk mempersiapkan diri, nanti tinggal diperbarui dengan cara video Pak. Jadi gerakannya mungkin di video dipimpin oleh orang tuanya, diarahkan sama gurunya, nanti kita kirim seperti itu Pak. Mungkin caranya, iya. Nah, sedikit tapi masukan. Pasti kan ada anak-anak yang barangkali ada kesulitan ya membuat videonya, atau barangkali HP-nya kurang bagus dan seterusnya. Nah, bagi anak-anak yang barangkali terkendala untuk membuat video, itu bisa disuruh hadir ke sekolah Pak Reja. Disuruh ke sekolah jadi melakukan praktek. Saya kan kali membuat 3 anak ya, yang barangkali punya kesulitan membuat video dan lain-lain. Nah nanti prakteknya di sekolah kan kalau hanya 2-3 anak kan barangkali tidak bergerombol ya. Nah, jadi seperti itu, jangan dipaksakan buat video kalau anaknya mungkin ada kesulitan karena jadi boleh ya Pak sedikit-sedikit gitu ya Pak? Boleh. Iya ya. Jadwal ya, jadwal jangan sampai anak-anak bergerombol. Siap. Dari ini nanti penjelasan detailnya di rapat tingkat kecamatan ya. Iya ya Pak. Nah, karena ini nanti anak-anak mau menghadapi ujian sekolah. Ujian sekolah itu anak-anak nanti akan dituangkan nilai-nilainya di ijazah ya. Nah, kalau yang masuk ke SMP kemarin dibahas belum ada informasi apakah USBN, apakah general test seperti 5 tahun yang lalu atau bentuknya seperti apa, belum ada ya dari kementerian. Tapi kalau US sudah jelas ya. Nah untuk US ini Pak Reja, Bu Suci dan orang tua murid
itu materinya kan biasanya diambil dari kelas 4, 5, dan 6. Dari kelas 4 itu 20%, dari kelas 5 30%, dari kelas 6 ya 50%. Nah, dari kelas 4 ini kalau 20% jumlah soalnya matematika 40 kan biasanya. Berarti 8 soal anak-anak. Itu dari kelas 4. Sementara kan sudah lupa, ya sudah 2 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu buku-buku kelas 4 jangan diwariskan dulu. Nah, buku-buku kelas 4 dikumpulkan, dicari, masukkan ke satu kardus. Ya, tulisin buku-buku kelas 4. Nah, nanti pada saat latihan real yang berkaitan dengan pelajaran kelas 4 kan sudah lupa, ya ambil buku dari kardus kelas 4. Nah, kalau ada bukunya kan anak-anak bisa mengerjakan. Itu kalau sedang latihan tentunya ya. Kalau sedang ulangan ya nggak boleh. Nah, dari kelas 5 itu 30%. Berarti kalau 40 soal, 12 soal dari kelas 5. Nah, oleh karena itu buku-buku kelas 5 jangan diwariskan juga. Pak, bagaimana kalau sudah diwariskan? Ya, kalau sudah mah jangan ditarik lagi, kan nggak enak ya. Masa sudah jatuh ke tanah dijilat lagi. Iya, Rata-rata sudah dibagikan, Pak. Sudah dipegang anak-anak, Pak. Iya, maksudnya buku-buku kelas 5-nya dimasukkan ke kardus. Kalau yang sudah diwariskan ya nggak usah diminta lagi. Kalau yang belum dimasukkan ke kardus, contoh nih IPA ya, di samping ini adalah jenis batuan titik-titik. Kan ada batuan beku, batuan metamorf, dan seterusnya. Wah, ini kelas 5 nih, sudah lupa. Ambil kardus kelas 5. Kan mudah ya. Nah, jangan dulu cari di internet. Kalau di internet kan satu kuota, dan kedua bahasanya agak sulit mencarinya ya, kecuali sudah ahli. Lihat di buku kelas 5. Contohnya seperti itu. Dari kelas 6 itu 50%, berarti 20 soal dari kelas 6. Kalau dari kelas 6 kan masih hangat ya Pak Raja ya. Iya lagi. Nah, jadi kalau buku-bukunya lengkap, belajarnya juga enak. Jangan dibiasakan sebentar-bentar nanya mama, sebentar-bentar nanya papa, nanya kakak, adik, ya. Kalau anak yang cerdas itu usaha dulu. Nanya kepada orang lain itu kalau sudah mentok. Di buku tidak ada, internet tidak ada, baru nanya. Nah, itu anak yang cerdas namanya. Nah, kemudian yang kedua, Pak Reja, Bu Suci, tolong anak-anak untuk kelas 6 khususnya ya, beli buku referensi. Kalau di perpustakaan belum ada ya, beli buku referensi, buku penunjang ya, buku pelengkap. Tentu kaitannya dengan persiapan US atau nanti persiapan seleksi atau tes ke SMP. Pasti seleksi ke SMP berat anak-anak ya, karena yang membuatnya tim. Kalau US kan yang membuatnya guru-guru kelas 6 juga. Nah, jadi yang perlu dibeli ya, satu rumus matematika. Nah, ini penting anak-anak ya. Bagaimana mencari luas segitiga, mencari permukaan bola. Kalau bidang datar mungkin agak mudah ya, tapi yang sulit seperti luas permukaan bola, isi bola, dan seterusnya. Ya, volume kubus dan seterusnya. Buku rumus matematika ya, itu. Nah, belinya di mana? Beli saja di buku loak, toko loak ya, di Jatinegara. Beli yang murah, yang 5.000. Bang, ada nggak buku rumus-rumus matematika? Kalau harganya 10.000 ditawar. Ya 5.000 lah, Bang. Saya kan masih anak-anak, belum kerja. Itu ya. Itu rumus-rumus matematika wajib dimiliki ya. Yang kedua adalah RPAL. Rangkuman pengetahuan umum ala lengkap. Ini IPA. Nah, tadi kan ada jenis batuan ya. Nah, RPL itu memuat materi kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga RPUL, rangkuman pengetahuan umum lengkap. Ini kaitannya dengan pengetahuan umum, IPS ya. IPS kan luas anak-anak. Nah, di situ juga rangkuman dari materi kelas 4, 5, dan 6. Ya, itu nama-nama ibu kota negara, gedung-gedung tertinggi, tadi ada 7 keajaiban yang Pak Raja jelaskan tadi ya. Itu di RPL ada anak-anak. Yang keempat adalah Kamus Bahasa Indonesia. Nah, penting, Pak, saya kan sehari-hari pakai bahasa Indonesia.
Ya tetap juga, karena kan dalam bahasa Indonesia ada juga kata-kata yang sulit ya, seperti kolaborasi, fotosintesis, partisipasi, emansipasi, itu kan kata-kata sulit anak-anak. Nah, lihat di kamus, itu ya, lihat di kamus, apa pengertian dari kata-kata sulit itu. Yang kelima adalah kamus bahasa Inggris anak-anak, ini penting ya, nanti di SMP pun, di SMA itu ada pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak yang pandai bahasa Inggris itu anak-anak nanti wawasannya akan luas. Bila membaca buku-buku bahasa asing itu anak-anak mudah mencernanya. Karena buku-buku asing itu memang kita akui lebih unggul ya dari produk-produk dalam negeri ya. Kita harus juga menerimalah keunggulan mereka itu. Nah, biasanya kalau anak-anak pandai bahasa Inggris nanti juga di kuliah itu ada TOEFL namanya. TOEFL 450 nilainya. Kalau kurang nggak lulus. Nah, bagi anak-anak yang mampu, orang tua murid yang punya biaya ya nanti kalau sudah pandeminya berakhir, silahkan kursus. Kalau nggak dibantu dengan kursus agak sulit. Ya, saya kira Ibu Suci, Pak Reja, sambutan dari saya tadi masalah protokol kesehatan sudah disampaikan oleh Pak Kasat. Sekarang ice breaking dulu. Tadi Pak Reza sudah menyampaikan ice breakingnya ya. Aku anak soleh. Salam dari Pak Guru. Tapi berdiri semuanya. Semuanya anak-anak berdiri. Ya, berdiri semua, berdiri. Ya, berdiri. Ya, berdiri semua. Nyalakan mic-nya semua. Nah. Ayo, Berdiri. Dulu. Ayo anak-anak berdiri. Sudah berdiri semuanya? Ayo, Berdiri, Pak. Ya, yang tepuk tangan ya. Tepuk tangan namanya tepuk semangat. Ya. Pokoknya gini anak-anak nih, dengerin dulu ya. Kalau mikrofonnya putar lagi mikrofonnya. Tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, semangat. Oh, Coba ulang. Semangat, prok prok prok, semuanya. Prok prok prok, pakai jinjit ya. Nah itu tepuk tangan yang pertama. Nah, sekarang tepuk tangan yang kedua. Ini kelasnya harus cerdas ya. Sekali contoh langsung bisa. Tepuk tangan yang kedua namanya tepuk titet. Nah, tepuk titet sering dalam pramuka ya. Prok prok prok, titet titet. Tempatnya digoyang ya. ayo semua. Titet titet. Prok dulu. Bang. Ya. Bareng-bareng dengan Pak Guru ya. Prok 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 titet titet. Prok 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 titet titet. Prok 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 dulu. Dan saya Oke. ya nanti akan ya. Sebelum Bapak coba nih, Pak Reja, Ya, Pak. harus dibuat yel-yelnya dulu ya, biar Bapak nggak tutup. Ya, yel-yelnya dulu nih, ya. Apa kabar anaknya? Itu luar biasa, ya. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Tangannya dikepalkan ya. Nanti Pak Guru jawab, luar biasa. Apa kabar? Ya, itu yel-yelnya ya. Ya, Pak. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Biasa anak-anak. Apa kabar? Nah, nanti Pak Reja ya dalam pertemuan yang lain jangan lupa dibuat yelnya. Baik, sekarang kita nyanyi anak-anak ya. Nah, nanti di penghujung nyanyi itu jangan lupa tuh. Ya, ada tepuk tangan. Masih ingat kan? Tepuk titet dan tepuk semangat. Lagunya Enak Sehat. Nah, ini liriknya penuh inspirasi ya. Berkaitan dengan kesehatan kita. Aku anak sehat. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 3.
Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi kasih makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, itu selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, semangat. Semangat. Titet, prok prok prok, titet titet, prok prok prok, titet, prok prok prok, hidup Lupa. Ya, oke, terima kasih atas sambutan, kritik, saran dan masukannya dari Bapak Pengawas, Bapak Warki. Terima kasih Pak. Halo Pak, Pak Reja, Iya Pak. belum ditutup nih. Iya Pak. Sedikit lagi ya. Iya Pak. Sedikit lagi. Ada kapannya banyak. Ini Bapak dan Ibu yang sekarang mendampingi anaknya belajar seleksi ke SMP sampai hari ini belum ada ketentuan. Oleh karena itu saya sarankan kepada guru kelas 6, apakah itu Pak Reja, ya, Pak Diki, guru olahraga dan guru kelas 6-nya, Bu Fitri kalau nggak salah ya. Ya Pak. Jadi tolong diadakan pendalaman materi Bu, tapi melalui virtual atau daring, nggak boleh ada pertemuan. Ya, silahkan koordinasi dengan orang tua murid, apakah seminggu 2 kali, waktunya mungkin sore hari, ya nggak usah lama-lama Bu, karena ini menggunakan kuota ya 1 jam aja. Itu. Kalau enggak ini mohon maaf ya, pelajaran kelas 4, kelas 5 nggak bisa diolah lagi. Nah untuk sekarang Bu Fitri tolong ya tematiknya itu harus dikebut karena nanti ada PTS ya. Kalau PTS kelas 1 sampai kelas 5. Nah kalau kelas 6 namanya PAS ya, materinya adalah tema 6 sampai tema 9 kalau yang tematik. Kalau yang di luar tematik ya semua KD harus selesai ya. Nah, kalau nggak salah di kalender pendidikan itu kan tanggal 22 Bu ya. Nah, kita mungkin mundur lah, nggak apa-apa nanti apakah awal Maret ya kalau materinya sudah selesai dan tergantung kesepakatan ya. Jadi kalau kelas 1 sampai kelas 5 PTS, kelas 6 namanya PAS. Berarti kalau kelas 6 itu jumlah soalnya kan berbeda ya. Kalau matematika kan 40, mungkin kalau yang lain 50. Nah kemudian sekali lagi untuk ke SMP sampai detik ini belum ada informasi. Nah oleh karena itu siap-siap aja ya kalau nanti ada general test, apakah ada USBN atau barangkali bentuk-bentuk yang lain seleksi SMP, anak-anak udah siap karena materi sudah disampaikan semua melalui pendalaman materi. Kalau enggak nanti ketinggalan ya Bu Susi dan Bu Fitri. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan Bu Susi, Pak Reja, Bu Fitri dan kalian. Terima kasih kepada orang tua murid yang telah mendampingi. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Demikian. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong di-mute dulu. Terima kasih Bapak Warkim atas arahannya
Untuk SD Utan Kayu Selatan 14 pagi, saya simpulkan bahwa arahan dari Bapak Warkim sebagai Korwas Kecamatan Matraman bahwa pagi hari ini Bapak Warkim menghimbau kepada kita semua guru-guru SD Utan Kayu Selatan 14 pagi untuk selalu siap mengadakan Zoom meeting paling tidak seminggu sekali. Nanti ada jadwal dari Bapak Korwas yang akan di-share di tiap-tiap grup. Kemudian yang kedua adalah tentang kelas 6, yang mana kelas 6 di sini akan mengikuti PAS, sedangkan kelas 1 sampai kelas 5 adalah PTS. Materi soal juga tentang US. Untuk itu guru kelas 6 mempersiapkan diri untuk menghadapi US anak-anak yang mana materi U-nya kami sangat sulit untuk menarik kembali Bapak. Tadi himbauan dari Bapak pengawas kita, Bapak Korwas kita untuk membekali diri dengan cara membeli buku referensi, yaitu rumus matematika, RPAL tentang IPA, RPUL tentang pengetahuan umum, kemudian Kamus Bahasa Indonesia, serta Kamus Bahasa Inggris, yang mana dari buku-buku referensi ini sudah ada materi-materi soal dari kelas 4 sampai kelas 6. Dan untuk menghadapi anak-anak